muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang selama 500 tahun gelap karena disebut sebagai zaman fatrah, zaman kekosongan dari para nabi dan rasul. Dari zaman Nabi Isa diangkat di usia 18 tahunnya ke atas langit hingga zaman di mana Allah mengutus Nabi Muhammad di usia 40 tahun, hampir 600 tahun itu kosong dari para nabi, tidak ada nabi yang diutus sebagai pemberi peringatan, kabar kebaikan atau keburukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, dan sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang tidak pernah melanggar janji. Apa janji Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Sungguh kami tidak akan mengadab. Kami ini Allah tidak akan zalim. Kami tidak akan mengadab suatu kaum hingga kami utus kepada kaum tersebut seorang utusan, messenger of God, seorang utusan Allah, seorang nabi dan rasulnya. Nadhira wa basyira, sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Maka 600 tahun ini kosong dari para nabi dan rasul, maka mereka semua yang hidup di zaman kegelapan itu, sehingga Allah tidak menyiksa mereka walaupun mati dalam keadaan bermaksiat dan kafir kepada Allah. Mereka statusnya bukanlah orang-orang mukallaf. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mengadab suatu kaum, Allah tidak akan memaksa suatu kaum sehingga Allah beri kemampuan kepada kaum tersebut. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya di dalam melakukan perintah Allah, wala quwata, dan tidak ada kekuatan di dalam menjauhi maksiat kepada Allah kecuali illa billah, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah kisah di zaman Nabi Muhammad yang akhirnya Allah utus sebagai lambang cahaya di muka bumi Allah yang gelap. Allah Subhanahu wa taala saat itu mengutus Nabi Muhammad lewat kelahiran yang mulia itu di zaman sedang berjayanya dua kerajaan terbesar, yaitu yang pertama kerajaan Persia yang terletak di timur negeri Tihamah yang sekarang menjadi negara Irak atau ibu kota Baghdad, atau negara Iran, ibu kota Asfahan, atau dan juga sebagian wilayah negara-negara yang berakhiran dengan tan, mulai dari Hindustan, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan. 8 negara ini dulunya adalah masuk ke dalam wilayah kerajaan Persia. Kerajaan yang kedua yang menjadi kerajaan yang sangat agung dan jaya di zaman Nabi Muhammad dilahirkan adalah kerajaan Romawi yang terbagi menjadi dua, kerajaan Romawi Timur yang disebut dalam sejarah dengan nama Bizantium. Wilayah kerajaan Timur Romawi bernama Bizantium yang di dalamnya ada satu kawasan bernama Konstantinopel yang sekarang menjadi negara Turki, dan di dalamnya terdapat bangunan yang sangat terkenal yaitu bangunan Hagia Sophia yang selalu berubah fungsi mulai dari masjid, gereja, dan juga museum. Dan hingga saat ini Presiden Erdogan Turki telah meresmikannya sebagai masjid dan menutup gambar-gambar daripada peninggalan gereja, dan saat ini telah dijadikan sebagai masjid jami yang menyelenggarakan daripada sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kerajaan sampingnya berikutnya adalah kerajaan Barat Romawi, ya, yang menyeberangi untuk sampai ke sana, menyeberangi daripada negeri Yunani dan sampailah baru di kerajaan Barat Romawi yang sekarang menjadi negara di dalam negara, yaitu negara Italia yang ibu kotanya Roma, dan di dalam ibu kota Roma terdapat negara Vatikan, pusat daripada agama Kekristenan. Di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, di dua kerajaan ini terjadi gempa bumi sehingga meruntuhkan daripada tiang-tiang kerajaan Romawi dan merubuhkan daripada teras-teras balkoni dari lantai-lantai kerajaan Persia. Di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, Allah mematikan api kaum Majusi yang selama 1000 tahun ini tidak pernah padam, sehingga dituhankan dan disembah serta diberhalakan, tetapi di malam kelahiran Nabi api kaum Majusi pun padam.
di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Sebagaimana disebutkan di dalam surat As-Saffat, satu surat setelah surat Yasin. Surat Yasin yang sebagiannya ada di juz 22 dan sebagiannya menghabiskan juz 23 bersambung dengan surat As-Saffat yang ayat ke-6 hingga ke-10-nya Allah Subhanahu wa taala menceritakan suatu kejadian dalam penyambutan kelahiran baginda Nabi yang terjadi di atas langit sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna zayyana as-samaa'a bizinatinil kawakib wa hifdzan min kulli syaitanin marid." Inna sesungguhnya kami Allah, zayyana sungguh menghiasi as-samaa'a dunya, langit dunia itu bizinatinil kawakib dengan hiasannya berupa bintang-bintang gemerlap. Jadi kalau ditanya yang mana langit dunia, bukan yang berwarna putih, itu namanya awan, bukan yang namanya yang berwarna biru, itu namanya atmosfer dalam pelajaran IPA. Tapi langit dunia dan langit yang berikutnya, di mana di atasnya tinggallah ruh kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salam hingga saat ini di dalam alam malakut wal jabarut, itu adalah yang berwarna hitam yang di bawahnya berhias bintang-bintang. Maka itu adalah langit dunia yang dimaksud, yang di atasnya ada satu bangunan dikenal bernama Baitul Izzah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di malam kelahiran Nabi, Allah menambahkan di langit dunia bukan hanya dengan hiasan bintang gemerlapnya dimulai dari zaman Nabi Adam, tetapi malam kelahiran Nabi Allah tambah wa hifdzam min kulli syaitanin marid. Dan kami jaga langit dunia itu dari syaitan-syaitan para jin yang ingin mencuri berita tentang qada dan qadar manusia yang tertulis di atas satu tempat di atas langit ketujuh Baitul Ma'mur. Ada satu tempat bernama Lauh yang mulai malam kelahiran Nabi, Lauh pun berubah nama sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Buruj ayat 21, fi lawhim mahfuz. Maka semua itu pun tertulis di dalam lauh, lembaran-lembaran tempat ditulisnya qada manusia, takdir manusia mahfuz yang mulai malam kelahiran Nabi dijaga oleh malaikat-malaikat hafadzah. Para tukang ramal, tukang tenun, malah praktek yang ada di sekitar Ka'bah mulai malam kelahiran Nabi kehilangan kekuatan mereka karena para jin itu pun tidak bisa lagi menembus untuk mencuri berita tentang nasib seseorang. Maka para dukun tadi pun tidak lagi dapat memberikan satu ramalan yang tepat tentang apa yang terjadi kepada orang yang datang bertanya kepadanya. Di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah jaga langit dunia dengan malaikat-malaikat hafadzah, dan begitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ja'al haqqu, maka ketika kebenaran itu telah datang, cahaya Nabi Muhammad telah dilahirkan, wa zahaqal batil, maka sungguh kebatilan telah lenyap. Innal batila kana zahuqa. Memang yang namanya kebatilan pasti sifat mereka pasti akan lenyap dan hancur. Syaratnya satu, ja'al haqqu, datang dulu kebenaran, barulah yang nama kebatilan pasti akan hancur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di zaman itu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah berlanjut di mana Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Nabi yang telah ditinggal saat itu oleh ayahnya menjadi yatim, ditinggal oleh ibundanya di usia 6 tahun menjadi piatu, dan ditinggal juga oleh kakek tercinta, kakek kandung beliau Abdul Muthalib di usia 8 tahun. Akhirnya Nabi pun diasuh oleh paman beliau bernama Abu Thalib. Abu Thalib hidupnya sederhana, anak-anaknya banyak. Ali bin Abi Thalib, Ja'far At-Tayyar bin Abi Thalib, dan masih banyak lagi anak Abu Thalib dari istrinya Fatimah binti Asad. Abu Thalib yang hidupnya sederhana, anaknya banyak, pun menanggung lagi satu keponakannya. Padahal di sana ada paman Nabi Abu Lahab, paman Nabi Abu Jahal bukan paman Nabi. Abu Lahab nama kunyah julukan, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza. Itu adalah paman Nabi kaya raya. Ada paman Nabi Sayyidina Hamzah kaya raya. Ada paman Nabi Sayyidina Abbas kaya raya. Kenapa Nabi diasuh oleh pamannya yang serba berkecukupan dan anaknya banyak? Karena sejarah mencatat Abu Thalib bukan sembarang paman, tapi ia adalah paman kandung Nabi, dilahirkan dari dari nenek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita ini kalau ditanya siapa kakeknya Rasulullah, kita jawab Abdul Muthalib. Tapi kalau ditanya siapa neneknya Rasulullah, tidak satu pun dari kita yang menjawabnya. Nenek Rasulullah bernama Fatimah binti Amr. Ya, banyak sejarah mencatat nama Fatimah. Putri Rasul Fatimah itu Zahra Al-Batul. Istri Abu Thalib Fatimah binti Asad. Kemudian neneknya Rasulullah Fatimah binti Amr. Adiknya Sayyidina Umar yang mendahului masuk Islam, yang diketahui atau ketahuan oleh kakaknya itu sedang membaca surat Thaha di atas kertas papirus bersama suaminya dan berburu kepada satu orang muslim, maka saat itu penyebab Sayyidina Umar masuk Islam adalah di tangan adiknya Siti Fatimah yang namanya juga Fatimah. Maka begitulah nenek Rasulullah, istri keempat Abdul Muthalib bernama Fatimah binti Amr, melahirkan dua putra, sang kakak Abu Thalib dan adiknya adalah Abdullah, ayah handa Nabi. Nabi pun diasuh oleh paman kandungnya. Nabi Muhammad SAW yang berusia 8 tahun, di mana anak-anak seumuran Nabi itu mereka bermain-main dengan anak-anak lainnya, maka dikisahkan saat itu Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu-pintu rumah tetangga. Paman, apakah paman mempunyai kambing yang bisa Muhammad bawa di pagi hari ke puncak gunung, padang savana, padang rumput, sehingga pulang dari sore hari dalam keadaan kenyang? Ada Muhammad, silakan bawa saja kambing paman itu. Maka dibawalah kambing tadi dari kandangnya menuju bukit rumput, digembala oleh Nabi Muhammad yang usianya masih 8 tahun, pulang sore hari